Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah isu pemain judo yang ditangkap gara-gara merugikan bandarnya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus judi online. Penangkapan ini dilakukan karena mereka diduga mengakali sistem di situs judi online. 5 tersangka berinisial RDS, NF, EN, DA, dan PA ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Mereka diketahui telah membuat puluhan akun baru untuk mendapatkan keuntungan dari promosi situs judi online. Jadi karena biasanya kan main baru itu kan dia mendapatkan keuntungan-keuntungan gitu, bonus-bonus. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang ini untuk mengambil atau meraup keuntungan dari para bandarnya. Jadi buat akun baru yang banyak supaya bonus-bonus tadi itu bisa diambil sama akun-akun baru tadi gitu ya. Jadi 5 orang ini dia mengakali sistem untuk merugikan bandarnya. S berperan sebagai pemodal sekaligus otak dari komplotan ini, sedangkan 4 lainnya sebagai player atau pemain. Jadi satu otaknya 4 mainnya ya. Setiap hari RDS dan 4 pemain membuat 40 akun judul baru. Kan kartu SIM berbeda. Para pelaku memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Tuh ya. Dalam sebulan RDS. Jadi main baru itu memiliki kemungkinan untuk menang lebih besar karena untuk memancing ya. Namanya main baru kan biar dia bisa masuk ke perjudian, dia tuh dipancing dulu, menang-menangin dulu, dapat hadiah dulu gitu supaya mereka tuh terus bermain gitu. Tapi kan dengan sistem seperti ini ada yang ingin memanfaatkan seperti 5 komplotan ini ya. Gitu. Dengan hingga 50 juta rupiah, sedangkan 4 bawahannya diberi upah 1 hingga 1,5 juta rupiah per minggu. Per minggu tuh ya, berarti kalau dalam 1 bulan 4 minggu itu bisa 4 jutaan lebih ya, bisa kena UMR lah kenanya gitu. Lumayan. Pelapor dalam kasus ini, Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda DIY hanya mengungkap bahwa kasus ini terungkap dari laporan masyarakat pada 10 Juli 2025 lalu. Nah, berarti masyarakat tahu gitu kalau misalnya para orang ini tuh bermain judi gitu. Lantas siapakah pelapor yang dirugikan dari mengakali sistem dalam praktek judi online ini? Ya itu yang jadi masalah, kalau misalnya masyarakat yang melaporkan berarti kan ada kerugian. Lalu kerugian apa yang diterima sama masyarakat tadi gitu ya. Jadi ada yang masalah tuh siapa nih yang melaporkan? Masyarakatkah rugi gara-gara bandar ini merugikan main ini merugikan bandarnya, atau bandarnya yang melapor gitu karena dirugikan oleh para pemain seperti ini gitu kan. Tim TV One mengabarkan. Itu jadi pertanyaan tuh, siapa yang laporin? Hostnya, dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia cari, kemudian menyiapkan DC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Ya kalau gitu, kalau bisa ya akun bukan akunnya sih, masalah situsnya lah yang diblokir. Jangan hanya menyalahkan 5 orang ini yang bermain. Mereka hanya mencari celah aja nih. Wah, ada keuntungan nih di setiap misalnya ada situs-situs baru yang promosi main barunya dapat keuntungan. Nah, yang tanya tuh jangan disalahkan tuh hanya pemainnya saja, tapi mengapa situsnya masih ada? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya dari kepolisian ataupun dari sistem informasi ya yang mantri informasi itu bekerja dengan baik, harusnya situs-situs seperti ini itu harusnya bisa diblokir dengan baik gitu. Jangan sampai orang-orang ini sajalah yang disalahkan, tapi harus diberantas sampai ke situs-situsnya juga gitu. Siapa yang ada di balik situsnya gitu, di balik servernya itu harus ditelusuri. Jangan sampai berhenti di pemainnya saja gitu, sampai ke bandarnya atau sampai ke bosnya kalau bisa ya, sampai akar-akarnya lah dicabut Omsetnya itu gitu. sebulan bisa 50 juta. Kemudian untuk karyawannya digaji per minggu 1 sampai 1,5 juta. Ya, jadi bosnya itu sampai 50 juta, sedangkan yang bawahannya yang pemainnya itu yang disuruh itu lumayan bisa dapat 1 jutaan lah per minggu gitu. Kalau dengar berita ini saya terpikirkan mengenai film Blackjack. Pernah dengar nggak film Blackjack di mana ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian Ya, mengecoh dari ngakalin bandar judi di Las Vegas. kasino. Akhirnya mereka ini dipergunakan oleh pihak kepolisian setempat untuk bisa menangkap si bandar judinya. Mungkin nggak sih kasus ini? Bisa jadi dimanfaatkan polisi untuk mendapatkan pengembangan kasus nantinya ya, siapa kira-kira bandarnya begitu nanti. Walaupun Nah gitu, jadi kerjasama yang bagus. Jadi diajak kerjasama biar nanti nih misalnya 5 pemain ini kan tahu nih mana kelemahan situsnya apa gitu. Nah diajak kerjasama gitu, jangan hanya ditangkap saja, tapi dimanfaatkan juga supaya oh ini para pemain nih pasti tahu situs-situs yang
menguntungkan atau situs-situs yang terbuka di Indonesia itu harusnya diajak bekerja sama supaya ya kalau kita mau nangkep maling ya setidaknya kita harus berpikir seperti maling. Nah ini ada orang yang sudah bermain judi, kita harus bertanya langsung di mana main judinya gitu, siapa bandarnya, di mana servernya, terus ditelusuri nanti kan situsnya nih sampai ke akar-akarnya kalau bisa. Apakah itu ada di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau misalnya ada di luar negeri, apakah bisa bekerja sama dengan polisi luar negeri untuk mengatasi hal seperti ini gitu kan? Jadi jangan sampai berhenti di sini saja gitu, harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Nah, siapa yang melaporkan sehingga pihak kepolisian bisa menangkap orang-orang yang mengecoh bandar judi? Ya kan, masyarakat katanya, aduan masyarakat ya. Ya semoga ini juga ada pengembangan juga sehingga tidak hanya para pemain judi yang diamankan oleh pihak kepolisian, tapi juga bandar-bandar judinya harus diberantas nih. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Pratama Persada, ini ahli IT yang akan mengulik lebih dalam ya pakar Ya, IT ya. ahli IT-nya. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Yusuf Warsim, sama Komisioner teknologinya. Kompolnas. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, sebelumnya terima kasih banyak waktunya sudah berkenan untuk hadir via Zoom. Sebenarnya harusnya di studio, cuma Pak Yusuf lagi ada keperluan urgensi ya, berada di rumah sakit saat ini ya Pak Yusuf ya? Betul, lagi di rumah sakit. Baik, Pak Yusuf, terkait hal ini, publik bertanya-tanya Pak sebenarnya. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa membongkar dan juga mengamankan beberapa tersangka pemain judi online yang bisa ini justru mengecoh dan mendapatkan keuntungan dari bandar judi online. Siapa yang melakukan pelaporan? Kronologinya seperti apa yang diketahui Kompolnas? Gimana ya Sampai kronologisnya? sejauh ini kita belum mendapatkan informasi, hanya karena ini sudah ramai ya di media sosial terutama yang narasinya seolah-olah orang ditangkap mengalahkan bandar, ya, itu sudah ramai. Jadi kami sebagaimana biasa karena ini viral, kami soroti mendapatkan perhatian publik juga soal kasus ini, maka kami sedang proses memintakan klarifikasi secara resmi. Yang kedua, tentu yang disampaikan oleh Polda DI apabila kita cermati sementara di pemberitaan, sebenarnya kan ini apabila memang benar sudah ada 5 tersangka, ya ini ya sebenarnya kasus judi online, main judi hanya terkait dengan soal mengakali sistem, tentu sebenarnya itu bisa dikatakan modus ya, modus main judinya. Hanya persoalannya terkait dengan ketika sudah ada penetapan tersangka dan itu dipastikan deliknya 303 KUHP kaitan dengan Undang-Undang ITE biasanya pasal 45, terus pasal 27 yang khusus terkait dengan konten mentransmisikan informasi elektronik yang terkait dengan judi. Nah itu dipastikan seperti itu. Hanya terkait dengan situsnya, karena katakanlah faktanya ada judi online, berarti kan ada situs yang memang situs judi online. Oleh karenanya tentu ini tetap harus ditindak. Penindakannya kan kewenangan ada pada pemblokiran itu oleh lembaga negara lain, Kementerian Kominfo, maka tentu proses penindakannya kan dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran. Maka ini satu hal yang akan kita mintakan penjelasan ke Polda DIY bagaimana dengan situs judinya. Apakah sudah dilakukan permintaan untuk dilakukan pemblokiran? Yang kedua, terkait dengan pemilik atau bandar di dalam situs judi online ini kan tetap harus ditindak karena melalui 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini sesungguhnya ada praktek bermain judi online, ada pemainnya dengan modus katakanlah mengakali sistem untuk bisa terus menang. Nah, tentu bagaimana dengan situs dan bandarnya, tentu kita tetap memandang bahwa itu harus ditindak. Hanya gitu. Jadi semuanya kena nih, nggak cuma pemainnya saja ya. Jadi oknum yang bermain ini dengan modus menipu bandar itu kena ya, semuanya kena. Jadi dari pemainnya, bandarnya sampai ke membuat situsnya. Jadi itu bakal ditelusuri ternyata. Jadi bukan hanya pemainnya di sini ya, tapi semuanya yang bakal kena gitu ya, karena sudah memasarkan, membuat ya judul itu yang bisa merusak banyak orang. Mana biasa sekali lagi ada permintaan pemblokiran situs. Nah, apakah ini juga sudah dilakukan? Situsnya. Ini bagian dari hal-hal yang sangat penting kami mintakan klarifikasi ke Polda DIY. Kata ya menurut pendapat saya sih lebih bagus 5 orang ini dipekerjakan untuk mencari situs-situs judi online. Jadi kan lebih efektif nih. Mereka tahu nih, wah ini ada situs-situs baru nih untuk promosiin. Kenapa nggak diajak kerjasama aja gitu? Jadi hukumannya mungkin diringankan, tapi mereka harus kerjasama gitu ya sama polisi untuk memberantas judul ini gitu. Jadi nggak hanya ditangkap, tapi dimanfaatkan juga untuk mencari situs-situs yang sama gitu. Jadi kan mereka udah ahli nih ya. Tadi kan ada bosnya 1 ya yang mencarikan situsnya dan 4 orang yang bermain ini. Mengapa nggak diajak kerjasama saja gitu kan? Supaya lebih efektif gitu. Bayangin ini orang udah berpengalaman lah di bidangnya sampai bisa mengakali bandarnya. Berarti kan punya pengetahuan yang berbeda dengan orang yang awam gitu. Jadi harusnya pengetahuan itu dimanfaatkan ya.
Baik, Pak Yusuf, tadi Anda mengatakan ini menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian Kompolnas juga, terutama mengenai highlight-nya adalah pelaporan dari masyarakat. Sebenarnya apakah memang kepolisian bisa mengungkap masyarakat mana yang melaporkan kasus ini yang merasa dirugikan gitu? Nah, kalau misalnya pelaporan itu kan berarti ada yang merasa dirugikan. Lalu siapa yang melaporkannya gitu ya? Berarti ada sesuatu yang mungkin nggak ketahuan gitu. Kok bisa sih ada pelaporannya? Padahal kan judul itu kan mainnya individu gitu ya, secara tersembunyi gitu. Nggak ditunjukin, wah saya main judul nih, enggak kan, nggak kayak gitu. Tapi main judul tuh kayak main di HP aja gitu kan, atau enggak main di layar komputer aja, itu kan nggak diketahui banyak orang. Tapi kok bisa ada yang melaporkan, itu udah siapa yang melaporkan hal tersebut ke polisi? Ya, Mas, Yang jadi pertanyaan ya, khawatir si polisinya jadi bandarnya gitu karena dirugikan ya, itu jadi apa ya, prasangkanya gitu, prasangka negatifnya. melapor ya bisa saja masyarakat yang mengetahui, mengalami dan menyaksikan ada judi online yang sedang berlangsung, atau ya kita belum mengetahui sesuai dengan yang ada dalam narasi media sosial itu kan disebut mengalahkan bandar. Apakah bandar itu yang melapornya? Sekali lagi ini bagian dari hal yang memang harus kita mendapatkan penjelasan, itu yang akan kami mintakan Harus ada klarifikasi. agar kita betul-betul bisa memahami secara jelas, karena ketika sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya sudah ada fakta-fakta dan alat bukti yang menjelaskan ada judi online. Tentu ada pemain, ada bandar, ada situsnya yang harus ditindak. Itu saja, Mas Reza. Baik, jadi memang harapannya tidak hanya pemainnya saja diamankan pihak kepolisian, tapi ada bandar yang tadi disebutkan dan juga situsnya yang juga akhirnya dibekukan oleh pihak kepolisian. Saya mau ke Mas Pratama. Ini kalau melihat modus yang dilakukan oleh para tersangka ya Mas ya, dari Anda pakar IT ini, sebenarnya modusnya gampang aja nggak sih dilakukan? Ternak akun, pakai VPN, kemudian juga hanya menggunakan beberapa orang. Ya. Jadi gini, judi online itu sebenarnya punya beberapa sistem. Yang pertama adalah dia punya game engine. Game engine itu adalah sistem yang membuat kerandoman, kemudian mengecek siapa yang menang, kemudian kapan menangnya dan lain-lain. Kemudian ada game logic. Game logic itu dia akan mengecek kapan si pemain ini akan diberi kemenangan. Kemudian return to player-nya itu berapa yang dibalikin pada si pemain itu berapa coding gitu. itu. Mereka ada logik itunya gitu. Dan semuanya bisa diatur ya? Semuanya sudah diatur oleh bandar. Jadi pemain itu dia itu sudah ditentukan oleh bandar kapan dia menang, kapan dia kalah, kemudian kapan dia akan bisa dapat jackpot dan lain-lain. Itu semua. Jadi judul itu adalah sistem penipuan yang kompleks ya. Jadi ketahuan nih kapan harus menang, kapan harus kalah, itu udah di set, berarti udah diatur. Nah kalau udah diatur itu bukan permainan yang mengandalkan kemungkinan gitu, karena oh ini bakal kalah, bakal menang berapa kali sampai hasil udah ditentukan. Berarti bukan kemungkinan, tapi telah diatur. Kalau udah diatur itu bukan masalah wah bakal menang kapan nih, atau bakal dapat jackpot kapan nih gitu. Nah kayak gitu harus diteliti ya. Berarti masalah judul itu adalah masalah penipuan gitu ya, bukan masalah mengundi nasib, tapi masalah bagaimana caranya ditipu supaya orang itu berpikir, oh saya sedang sial ini hari ini sehingga saya rugi gitu, atau sekarang saya lagi beruntung nih sehingga saya dapat keuntungan yang sangat besar gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa judul itu adalah game yang mengandalkan nasib, karena sudah diatur ya melalui codingnya tadi kan, dari teknisinya ada, ataupun dari yang masalah mengatur itu. Jadi jangan sampai kalian terjun atau masuk ke judul ini. Itu apalagi yang pakai modern gitu ya. Judul aja udah salah gitu. Apalagi pakai yang sistem kayak gini gitu. Jadi udah rugi ya dari judul itu, ditambah rugi lagi dengan karena udah diatur. Dia daftar. Algoritmanya dibuat untuk menguntungkan bandar. Algoritmanya pasti digunakan untuk menguntungkan bandar. Karena apa? Karena yang dibalikin itu sebenarnya hanya 0,1% saja kepada si pemain gitu. Nah, ketika mereka akan menggait pemain baru, ya logika jadi yang menang tuh cuma 0,1%, tapi semua orang tuh yang bermain judi itu menganggap yang 0,1% itu adalah saya gitu. Jadi ini psikologi yang bisa mempengaruhi bahwa orang-orang tadi itu merasa pasti itu bakal saya yang menang nih, saya yang dapat jackpot, saya akan beruntung gitu. Maka dari itu terus mencoba sampai akhirnya habis uangnya, sampai menggadaikan rumah, kendaraan, terus minjam teman dan sebagainya lah, pokoknya itu gara-gara 0,1% itu. Jadi secara psikologis itu dimanipulasi supaya mereka terus bermain, supaya oh mungkin di kesempatan berikutnya saya bisa menang. Kalau misalnya menang, saya bisa menutup segala kekalahan yang ada sebelumnya lah pokoknya. Jadi misalnya ada 100 kekalahan, tapi dengan satu kemenangan ini saya bisa menutup 100 kekalahan tadi gitu ya. Itu psikologis. Orang yang main itu akan senang dulu. Menang dulu diberi kemenangan gitu. Artinya apa? Pasti diberi beberapa kemenangan di awal-awal mereka main supaya mereka tertarik kan. Kalau sekali main kalah pasti nggak mau dong. Nah,
Ini pinter ini si apa namanya yang Dipancing. tersangka ini gitu. Dia tahu bahwa logika bermain judi online itu seperti itu. Main beberapa kali, beberapa puluh, berapa ratus kali, dia menang, dia apa namanya withdraw keluar, bikin akun baru lagi gitu. Dan ternyata itu gitu. Artinya apa? Artinya dia bisa dapat duit banyak sekali. Buktinya dia bisa bayar orang untuk menjadi petugas yang ngeplaynya aja gitu, yang dia bisa bayar begitu, dan dia bisa dapat keuntungan sangat besar. Dan terbukti ternyata ini termonitor oleh bandar, karena bandar itu mereka punya sistem dashboard yang bisa ngecek sebenarnya siapa yang main, berapa kemenangannya, kemudian dia ada di mana. Ada di mana itu dia karena daftar pakai lokasinya gitu. Artinya si bandar ini punya detail apa informasi yang cukup siapa saja player yang ada dalam sistemnya. Nah, polisi ketika menangkap itu gitu, ya kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba nangkap, tapi pasti ada informasi karena detail gitu, ya kan? Walaupun aduan masyarakat. Iya dong. Kemudian ketika aduan masyarakatnya siapa gitu. Kalau misalkan yang masyarakat dirugikan, nggak mungkin masyarakat dirugikan. Yang dirugikan dalam hal ini adalah agen dan bandar. Bandarnya. Gitu. Nah, Jadi itu dia. yang lapor pasti agen atau bandar atau orangnya agen atau bandar. Gampang aja sebenarnya gitu. Nah, ketika si pemain tersangka ini ditangkap gitu, ya kan, dengan berbagai macam alat bukti kemudian dijadikan tersangka gitu. Ini jadi keanehan juga. Kita ini sebenarnya di Indonesia niat bener nggak berkelas judi online. Dari beberapa cara yang kita lakukan udah nggak berhasil tuh. Masalah blokir, Nggak ternyata efektif. yang diblokir salah, yang diblokir hanya landing page bukan servernya. Masalah pemblokiran apa namanya akun yang pakai deposit, ternyata protection bank nggak bisa mendeteksi dan nggak mau ngeblokir, sehingga Oh ya, jadi dari banknya juga kan, kalau misal pembayarannya bisa diblokir, harusnya nggak ada yang bisa bermain judi online. Karena kan dari pembayarannya harus ditransfer. Kalau misal ditransfer yang nggak bisa, berarti kan judulnya nggak bisa dimainkan gitu ya. Simpelnya di pembayarannya gitu diblokir. Atau misal dari situsnya lagi diblokir, cuma di bagian depannya saja, di bagian sistemnya itu belum terblokir. Jadi dari servernya mereka bisa ngebuat halaman yang baru gitu. Jadi nggak efektif dari kerja pemerintahnya. Jadi pemblokiran situs nggak efektif. Terus dari banknya itu tidak mau memblokir situs judulnya gitu kan. Padahal kalau misal dari banknya itu ngeblokir transfernya, berarti nggak bisa deposit lagi kan si pemainnya. Kalau nggak bisa deposit ya berarti nggak bisa bermain. Simpelnya seperti itu. Kalau mau ngeberantas sebenarnya pemerintah tuh simpel gitu kan. Bisa langsung berbagai cara lah gitu. yang ketiga, orang-orangnya sudah ada nih analisis PPATK, by name, by address, kemana itu duit beredar, siapa perusahaan yang dijadikan penampungan, siapa namanya, nomor handphonenya berapa, di dalam negeri, luar negeri, udah ada itu nama-namanya. Ini kan nggak ditangkepin. Nah itu dia, jadi datanya udah ada tapi nggak ditindak langsung gitu kan. Jadi orang-orang yang ketahuan nih yang bermain siapa, namanya, alamatnya dan sebagainya, itu kan kadang-kadang pakai KTP juga ya untuk mendaftarkan situs-situs judul itu ya. Jadi ada mau identitas. Nah kalau misalnya ketahuan servernya, itu kan bisa ketahuan siapa aja yang bermain, atau dari banknya ada, itu ada misalnya yang mencurigakan, itu bisa dicek. Nah itu kan bisa juga. Jadi pemerintah tuh bisa mengintervensi di berbagai sisi, entah itu melalui pemblokiran situs, melalui kerjasama sama bank yang masalah transfernya, atau dari data yang sudah ditemukan gitu ya. Jadi ditelusuri itu siapa aja yang bermain, sama siapa nih bandarnya, sama sampai ke bos yang membuat situs-situsnya gitu ya. Harusnya bisa. Pendapat penegak hukum. Ketika ini tidak dilakukan, akibatnya apa? Sampai detik ini kita masih bisa main judi online. Karena sebenarnya sistem untuk mematikan situs judi online ini mudah ya. Gampang sebenarnya kalau mau. Ini masalah kan nggak ada niat, nggak ada kemauan dan nggak ada keberanian. Yo. Nah, ketika sistem normal ini nggak ada, bahkan Menko Polhukam membuat Des pemberantasan judi online, ternyata tidak berjalan dengan baik, walaupun klaimnya Nggak menurun, efektif. gitu, tapi ternyata orang masih bisa main dengan gampang sampai saat ini. Ini ada nih sebenarnya oase nih. Ada yang bisa nyentil si bandar ini dengan ini para tersangka. Oh, oke. Ini kan bandar ini agen ini kan kesel nih, ya kan, sehingga dia melaporkan, wah ini ngerugiin kita Kalau nih. para bandar ini gitu. mengetahui, ini saya mengutip pernyataan Mas Pratama ya, kalau para bandar mengetahui ya kenapa nggak akun-akun tersebut saja dimatikan? Kenapa? Kenapa harus di... Karena begitu dimatikan dia bikin baru lagi, sebelum dimatikan dia bikin baru lagi. Kan dia Iya, pinter tahu ketika sudah sistemnya. main 150 kali play, kemudian dia menangnya itu possibility of win-nya itu 70%, dia akan mematikan. Dihabisin. Makanya ada yang tugasnya beli SIM card, ada yang tugasnya bikin akun, akun, ya. ada yang tugasnya mainin gamenya gitu. 4 orang tadi yang membantu ya? Ya makanya ini sebenarnya jangan sistem. ditangkap. Dia suruh nge-training semua para pemain judi online gitu supaya main gayanya dia. Ya itu pinter juga kan. Jadi gimana caranya si pemain ini biar ngelatih yang lainnya supaya si bandar itu rugi. Nah kalau bandar rugi, berarti kan mereka nggak bakal mendapat keuntungan. Nah kalau udah mendapat keuntungan, kemungkinan bisa tutup. Jadi bisa aja ngakalin dengan kerjasama sama para pemain ini supaya bisa bersama-sama untuk merugikan bandarnya. Nah kalau bandarnya udah rugi, mereka nggak bakal buka situs di sini lagi. Ya itu cara yang pinter juga kan. Jadi diajak kerjasama orang-orang yang tahu sistemnya, kita rugikan sama-sama tuh bandarnya supaya mereka nggak kembali ke Indonesia gitu. Jadi ada cara lainnya selain diblokir ya, kita bisa merugikan orang yang ingin masuk ke sini ya, orang yang ingin meracuni itu melalui judulnya. Jadi judulnya itu kita rugikan, jangan sampai diberi keuntungan
Itu pinter juga caranya, diajak Iya, kerjasama. Akhirnya kan semua bandar sama agen rugi tuh. Rugi, ya. Ketika semua agen sama bandar rugi, orang pasti akan mikir, udahlah nggak usah nyari duit di Indonesia. Karena lah, di situ orang lah Indonesia." masalahnya Hmm. gitu ya, Mas ya. Karena cara-cara formal ternyata nggak bisa dilakukan gitu. Bang, yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan ini hal yang lazim begitu ya. Apakah memang semua situs judi online atau servernya tadi menggunakan sistem yang sama seperti ini, memberikan Kemenangan di possibility awal. kemenangan yang lebih besar kepada para pengguna Iya, baru dan segala macam. Itu juga yang akan menggait para Iya. pengguna judi online begitu. Jadi kita harus membedakan apa namanya ketika orang daftar judi online, ada websitenya gitu kan, ada aplikasinya dan lain-lain. Itu hanya pintu masuknya saja. Jadi ketika kita daftar ke kontak customer service dan lain-lain, ada ribuan, ada jutaan website dan yang sekarang itu diblokir oleh Kemdikbud, ada lebih dari 5 juta website diblokir. Pengaruh nggak? Matiin nggak judi online? Ternyata nggak. Kenapa? Karena yang nggak diblokir efektif. itu hanya pintu masuknya. Tempat mainnya itu nggak diblokir. Nggak terjamah. Dari jutaan pintu masuk ini sebenarnya, dia hanya masuk ke dalam 5 atau 6 tempat permainan aja. Jadi semuanya sama. Pakai agen manapun, semuanya sama. Masuknya Itu ke ada di sana. Indonesia atau di luar negeri? Kalau servernya kita nggak tahu, Oke. ya kan, karena kita menggunakan proxy kan. Iya. Tapi kita nggak peduli dia mau pakai proxy, mau ada di negara manapun. Tapi kita bisa tahu alamat server si bandar judi online itu. Jadi harusnya alamat server itu yang diblokir, bukan landing page-nya, bukan ngeblokir website-nya, tapi ngeblokir hanya 5 atau 6 server ini saja. Tapi ini tidak dilakukan kan, gitu. Jadi kalau misalnya bilang yang diblokir tuh hanya pintunya. Jadi kalau pintunya tuh ditutup, bisa ngebuat pintu yang baru. Gitu. Yang harusnya ditindak itu bukan menutup pintunya, tapi apa yang di dalam rumahnya, gitu kan? Kalau misalnya kita bisa lihat gitu, yang bermasalah tuh di dalam rumah itu. Jadi pintunya itu hanya cara untuk masuk ke dalam rumah kan. Nah, kalau misalnya rumahnya itu yang digeledah, yang diperiksa, ya itu harusnya bisa dimatikan. Jadi nggak apa karena dalam rumahnya itu dibersihkan, udah digeledah dan sebagainya, pintu itu nggak bakal menjadi masalah. Jadi yang jadi masalah di sini adalah cara yang kurang tepat untuk menghentikan judulnya. Bukannya menghentikan yang di dalam rumahnya, tapi hanya menutup aksesnya saja. Gitu. Sedangkan dari dalam rumah itu bisa membuat akses baru sebanyak apapun yang dia mau. Nah ini yang jadi masalah. Gitu. Jadi nggak efektif untuk memberantas judulnya. Ini kan hal yang Tadi sebenarnya poin penting yang disampaikan oleh Mas Pratama, nanti saya mau ke Pak Yusuf. Kenapa nggak mereka justru para tersangka ini dipergunakan untuk membuat bandar judi dan juga situs-situs judi online ini lama-lama rugi, akhirnya mungkin tutup sendiri gitu ya Mas ya. Tapi tahan dulu, kita akan sambung lagi nanti Pak Yusuf di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau mengambil poin dari Mas Pratama tadi, seharusnya dari orang-orang inilah mungkin taktiknya bisa digunakan nantinya untuk membuat para bandar judi dan juga situs judi online ini rugi justru nantinya. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, itu tadi yang paling utama. Apabila memang ini dilakukan oleh pihak penyidik Polda DIY terhadap 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini dalam rangka melakukan penindakan terhadap judi online, maka tentu penindakan yang dilakukan dalam kasus ini tidak hanya sampai pada 5 orang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama, itu sebagai sebuah saran dan masukan, sebagaimana juga yang telah saya sampaikan, sementara memang belum ada informasi yang kita terima terkait dengan bagaimana sebenarnya peristiwa dan kasusnya. Yang dimaksud pelapor itu siapa, tentu dipastikan pelapor itu yang mengetahui, yang mengalami dan mendengar terkait dengan permainan judi online yang sedang berlangsung. Tidak mungkin. Kalau misalnya mendengar gimana caranya tahu, padahal kan sembunyi-sembunyi ya, orang-orang seperti ini pasti nggak mau caranya itu diketahui. Ya nggak mungkin, wah saya main judi online nih, saya bisa dapat keuntungan dari para bandar. Nggak mungkin mereka menyebarkan caranya. Lalu bagaimana masyarakat yang melaporkan ini tahu mereka itu dapat keuntungan gitu? Kalau misalnya mereka tahu dapat keuntungan, pasti mereka akan ikutan, ya kan? Logikanya seperti itu. Berarti kemungkinan yang tahu bahwa 5 orang ini mendapat keuntungan adalah yang dirugikan, yaitu bandarnya. Jadi logikanya sampai ke situ. Kalau misalnya nggak ada klarifikasi, ya berarti mikirnya, wah jangan-jangan bandarnya nih yang ngelaporin. Itu karena yang merasa dirugikan dan tahu siapa yang merugikannya itu adalah bandarnya. Ya. Orang yang melaporkan itu yang tidak punya keterkaitan dengan permainan judi online yang itu sedang dilakukan oleh 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini. Itu tidak mungkin orang yang tidak mengetahui dan mengalami. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi itu saya kira perlu direspon apakah itu bandar, tapi kalau itu situs ya judi online itu berada servernya tidak di tidak di Indonesia, itu ada agent-agentnya. Yang intinya kaitannya dengan situs judi online ini ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi perlu dan harus ditindak. Nah, tidak hanya pada 5 orang ini, karena transaksi judi online-nya kan sudah ada dijelaskan sebagaimana yang disampaikan di dalam rilis Polda DIY itu. Jadi transaksinya sudah ada. Siapa yang dikatakan merugi, apakah itu bandar, apakah mereka memang menang di tahap awal ini, itu yang sudah menjadi fakta-fakta, sehingga sekali lagi kami sebagai pengawas tentu memberikan saran bahwa soal 5 orang ini tidak hanya sampai pada mereka, kaitannya dengan situs judi online-nya bagaimana, hanya kami sekali lagi tentu akan mendapatkan penjelasan secara resmi.
Ya, cara ngomongnya agak muter-muter ya, kayak nggak menunjukkan kalau misalnya ditelusuri, kalau misalnya harus klarifikasi siapa yang laporin, siapa harus ditelusuri juga gitu, diberi kejelasan, jangan sampai kayak gantung banget ini, nggak ngasih tahu apa-apa, cuma muter-muter aja ngomongnya kan. Jadi kayak nih ada yang tutup-tutupi nggak nih gitu kan, jadi masyarakat yang mendengar berita seperti ini jadinya curiga gitu, apakah ini ada kerjasama juga ya dari para bandar sama pihak berwajib jadinya kan gitu. Kalau misalnya pihak berwajib itu nggak bekerja sama, harusnya bisa apa ya, tahu ini tuh bandar bukan, kenapa mereka bisa melaporkan, mereka tuh bisa tahu informasi seperti ini gitu kan. Berarti harus ada kejelasan gitu ya antara pihak berwajib yang menginformasikan sama masyarakat yang bakal menilai bagaimana si kinerjanya itu benar-benar dilakukan atau enggak gitu, efektif atau enggak gitu kan. Akan meminta klarifikasi terhadap kasus ini. Itu Oke, Pak Yusuf, komunikasi dengan Polda DIY memang apakah sudah dilakukan? Kalau kita ketahui pengungkapan kasusnya kan sudah dilakukan 31 Juli lalu, begitu pada pekan lalu. Apakah memang komunikasi sudah berjalan atau memang baru berjalan ketika memang kasus ini menjadi perhatian publik, Pak? iya, karena ini rame, kami masih dalam proses koordinasi. Harus Sampai viral sejauh ini, dulu apa ya? Secara detail dan resmi, informasi yang kita peroleh itu belum banyak, jadi kita akan mendapatkan secara detail dulu. Karena yang sangat penting kan kaitannya dengan situs judi online-nya ini. Apakah pelapor itu terkait yang bagian dari situs judi online itu, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pratama itu saya kira itu menjadi saran dan masukan yang sangat penting. Dan ya kalau memang sudah ada 5 yang bisa ditetapkan tersangka, ya kami yakin tentu pihak-pihak lain yang menjadi pihak bukan pemain tapi agent ataupun bandar, tentu itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh pihak kepolisian karena sudah ada situsnya. Baik, kita harapkan juga ada pengembangan dari pihak kepolisian sehingga situs dan juga bandar judinya dapat segera diungkap begitu oleh pihak kepolisian. Mas Pratama, kalau ngomongin soal judi online ini semua pihak udah gerak, Mas. Komdiji, PPATK memblokir rekening yang ternyata juga ada berhubungan dengan judi online. Pihak kepolisian juga terus bekerja. Kita semua menginginkan bahwa judi online tidak ada lagi di Indonesia. Bagaimana dari sisi Anda secara IT nih untuk memutus jaringan server yang sebenarnya itu adalah urat nadinya itu, di situ ada pokok permasalahan ya? Itu kan kita sebagai orang normal ya, ingin agar judi online ini berhenti kan, karena merugikan banyak sekali orang Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia, dan faktanya memang pemain judi online itu rata-rata adalah orang berpenghasilan yang rendah, sehingga depositnya 20.000, 30.000, 50.000. Ya mengandu mengundi nasib lah. Jadi kayak wah mungkin dengan uang 10.000 ini, dengan uang 50.000 ini saya bisa mendapatkan uang jutaan gitu. Jadi mengapa targetnya adalah orang yang mungkin berpenghasilan rendah, karena mereka mengharapkan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Jadi investasi 10.000 bisa dapat ratusan ribu, atau misalnya mereka investasi ratusan ribu bisa harapannya tuh dapat jutaan ya, dapat jackpot nih gitu, menang. Nanti kalau menang uangnya bisa berganda ya, bisa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kepala PPATK psikologis yang gaji di bawah 2 juta itu 70% lebih uangnya digunakan di online. Gimana dia ngadepin keluarganya? Artinya ini udah nggak ada kata lain, harus diberantas. Nah, yang jadi masalah adalah ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memberantas judi online. Yang tadi Mbak Kama bilang, mulai dari sisi teknologi. Gampang sekali dari teknologi itu. Kita kan selalu berlindung bahwa ini kan ada di luar negeri, ini kan ada di mana-mana kita nggak tahu. Kita ini bisa tahu dengan sangat gampang sekali server yang digunakan itu alamat IP address-nya berapa. Blokir aja. Kalau misalkan alamat servernya itu ternyata digunakan juga oleh pengguna-pengguna normal, ya nggak apa-apa, blokir aja. Kenapa nanti si pemilik layanan itu pasti akan komplain, jangan diblokir dong. Kita tinggal bilang, ya udah kalau nggak mau diblokir, jangan terima dong pemain judi online di server Anda. Karena mereka bisa menggunakan Cloudflare. Cloudflare itu salah satu sistem yang digunakan untuk melindungi IP address. Itu bisa diblokir, gampang sekali. Yang kedua, orang main judi online itu pasti akan melakukan deposit. Nah, ketika deposit, karena orang-orang punya duit kan, yang main, yang deposit 20.000, 50.000, dan lain-lain, itu patternnya jelas. Bank itu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu bagaimana transaksi berlangsung selama 24 jam, ya kan? Transaksinya kecil-kecil jam 3 pagi, jam 2 pagi, orang masih bayar ke bengkel dan lain-lain. Ini pasti tahu, Bang. Penyedia dompet kita udah pasti tahu. Tapi kenapa nggak diblokir, gitu, ya kan? Dari banknya bisa. Lalu lintas uang, itu juga PPATK sudah tahu semuanya. Sampai ke perusahaan mana, akun mana, gitu. Tapi kenapa nggak diblokir? Yang ketiga, orang-orangnya itu udah ketahuan. Silahkan tanya PPATK, silahkan dikonfirmasi PPATK bahwa mereka sudah punya nama-nama by name by address, siapa pemain judi online ini, siapa penerima manfaat dari uang judi online ini, kemudian perusahaan-perusahaan mana di dalam dan luar negeri yang digunakan penampungan judi online ini. Makanya logikanya gini Mas Reza, kalau mau nangkep si pelaku judi online, kenapa nangkep 5 orang ini? Ada 5 juta lebih pemain judi online di Indonesia, dari mulai ASN, mulai dari TNI, mulai dari Polri, mulai dari anggota DPR, mulai dari swasta, semuanya itu ada. Yang datanya sudah dimiliki oleh datanya sudah ada. Oke, Mas, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat sekarang baik itu di website, maksudnya kita buka sosial media dan segala macam, ini masif sekali. Jadi kalau yang tangkapan yang bawahannya nggak bakal selesai masalahnya kan. Yang harus diselesaikan tuh ditangkap misalnya bandarnya, bosnya, atau diblokir servernya. Itu yang harusnya efektif. Kalau misalnya ditangkap yang bawahan-bawahannya, yang korban-korbannya, itu hampir jutaan gitu. Kalau yang ditangkap cuma 5 orang ini
gitu. Kok yang lain nggak ditangkap, yang jutaan orang main itu nggak ditangkap, padahal datanya udah ada. Lalu kerjanya di mana ini pemerintah? Nah itu jadi pertanyaan kan. Gitu kalau misalnya yang nangkepin cuma yang merugikan bandar, lalu jangan-jangan gitu kan, yang bandar ini tuh kerjasama sama pihak berwajib jadinya kan. Itu kalau misalnya mau nangkepin semua, katanya hukum itu tidak pandang bulu. Jadi kalau mau nangkepin mau orang ini, berarti semua orang harus ditangkap. Gitu. Kalau misalnya yang benar-benar merugikanlah bandarnya, maka bandarnya yang harus diutamakan gitu ya, rumahnya gitu. Jangan hanya pintunya saja yang diblokir, tapi siapa yang mengoperasikan, siapa yang ngebuat, itu yang harus dianalisis, harus diselidiki. Ya. Dilakukan untuk pemberantasan salah satunya adalah itu tidak mempromosikan ketika memang nanti servernya sudah ditutup, iklannya sudah nggak ada, website sudah tidak ada, servernya ditutup, tapi pemainnya ada lagi begitu. Iklannya cuma Salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Contohnya misalnya influencer nih, dia ngiklanin judi online. Kan waktu itu udah dibahas semua, sudah ditangkap. Udah ditangkap, Anda yang ditangkap yang kelas-kelas bawah, influencer yang artis-artis yang memang ngetop dilepasin lagi kan. Nah, tapi narasi yang kemudian adalah bermain nggak mungkin game gitu, game nggak online. mungkin influencer itu nggak tahu dia ngiklanin judi online. Kenapa? Karena dia pasti tahu di situ orang harus bayar, pasti akan bisa terima gitu ya kan. Kemudian platform, nah ini pasti jadi masalah nih karena Komdiki nggak punya kemampuan untuk melakukan blokir di platform. Oleh karena itu perlu ketegasan. Kalau nggak bisa maksa ya koordinasilah dengan platform, entah Facebook, entah apa namanya X dan lain-lain untuk mereka membatasi. Itu masukan untuk banyak pihak pastinya untuk memberantas judi online. Terakhir Pak Yusuf, bagaimana himbauan dari Anda Pak Yusuf terkait hal ini? Sejauh dalam pantauan Kompolnas terkait dengan pemberantasan judi online yang itu dalam Satgas Polri itu kan bidangnya penegakan hukum. Permohonan pengajuan untuk pemblokiran situs yang diduga situs judi online itu terus dilakukan oleh pihak Baris Krim. Yang kedua, memang terkait dengan aliran transaksi itu, sebagaimana yang pernah disampaikan kepada kami, memang ya tidak mudah terkait dengan penelusuran aliran transaksi apabila itu sangat kecil-kecil, 10.000, 20.000 seperti itu cukup banyak. Oleh karena itu memang pemberantasan judi online ini tidak hanya pada Polri, tapi perlu dukungan semua pihak-pihak yang terkait, apakah itu dalam kelembagaan negara, termasuk di dalamnya adalah bagaimana secepatnya ketika bisa dilakukan pemblokiran situs. Nah, termasuk tadi tentu ini akan kita lakukan kajian lebih dalam untuk bisa menyampaikan saran-saran kaitannya dengan usulan Mas Pratama tadi itu pemblokiran pada server. Itu memang sudah sering kita mendapatkan saran-saran seperti itu. Nah, yang terakhir tentu kembali kepada kasus yang ada di Polda DIY ini ya. Tentu kita memastikan bahwa tidak hanya pada 5 orang yang telah ditetapkan tersangka, tentu semua pihak-pihak yang terkait dengan beroperasinya judi online yang dilakukan oleh 5 orang tersangka ini tetap harus ditindak. Itu. Oke, baik, kita juga sudah sepakat bahwa judi online ini musuh kita bersama dan kita bisa berantas masing-masing, begitu kita sebagai masyarakat juga bisa melaporkan mungkin ya kalau misalnya menemukan kecurigaan tadi. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Bang Pratama sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita hadirkan kabar mengenai ICW atau Indonesia Corruption Watch. Jadi gitu ya, yang bisa kita pelajari dari beritanya. Ya, banyak cara untuk memberantas judul, tapi kok nggak diterapkan tadi kan, banyak cara kreatif tuh. Entah itu dari situsnya, servernya, atau dari rumahnya itu diblokir, atau lihat dari arus keuangan gitu. Misalnya dari bank yang bekerja sama, jadi kerja sama bank, gimana caranya, wah ini gimana nih arus uangnya, kenapa ada arus uang yang mencurigakan seperti ini. Jadi semuanya bisa ketahuan tuh ya dari banknya, karena banknya itu harus bekerja sama sama pemerintah, harus menyerahkan data ini. Kalau misalnya ketahuan nih, misalnya kan di bank tuh bisa dicek, kalau misalnya pemerintah ingin tahu, bank tuh bisa menyediakan datanya gitu. Itu bisa kerjasama sama perbankan ya. Jadi karena dari bank tuh kan masalah transfer ya, kalau misalnya transfernya buat judol gitu, ketahuan buat judol, harusnya ketahuan itu arah uangnya kemana, nanti diikutin tuh, ikuti arus uangnya, karena kemana uang itu berkumpul berarti ada masalah di situ, ada sesuatu di situ. Kalau misalnya buat bisnis nggak masalah, dicek misalnya, oh ini buat bisnis nih, wah ini normal gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ini nggak ada bisnisnya, nggak ada barangnya, tiba-tiba ada arus uang ke sana, ini masalah apa nih? Apakah ada pencucian uang? Apakah gara-gara korupsi? Apa mungkin judul? Itu harusnya bisa tahu dari arus uangnya. Jadi arus uang itu bisa diketahui. Jadi itu cara-cara kreatif gitu. Mengapa cara-cara itu tidak digunakan? Apalagi tadi kan dari PPATK itu harusnya juga tahu data-datanya siapa aja yang bermain. Terus kalau misalnya ketahuan siapa aja yang bermain, ikuti arus uangnya. Jadi kan ini ketahuan nih, wah ini ada pemain, ada jutaan orang yang bermain. Nanti ikuti tuh, dia aktivitas keuangannya kemana aja, digunakan buat apa aja. Ketika ketahuan nih misalnya ada jutaan orang mengakses situs yang sama, keuangan yang sama, harusnya ketahuan gitu ya. Ketahuan tuh ujungnya mana, nanti dari satu ujung berkumpul ke mana lagi uangnya, itu bisa ditelusuri sampai mungkin ke bosnya gitu ya. Nanti kalau udah kesampean bosnya, bisa diambil atau ditindak sampai ke akar-akarnya. Kalau akarnya sudah ketindak, sudah ketangkep, sudah diberantas lah, harusnya situs-situs judul itu harusnya bisa diberantas secara menyeluruh
ya, dari karena otaknya udah diambil nih, udah diberantas, harusnya semuanya bakal hilang. Jadi nggak perlu tuh ngeblokir lagi, nggak perlu tuh kayak sibuk-sibuk lagi kerja ngapain gitu, karena otaknya udah ketangkep. Itu yang menjadi saran tadi ya, untuk memberantas bagaimana judul ini tuh dihilangkan. Jadi gimana caranya, cara kreatifnya gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari lah dari berita ini. Nah, kalau misalkan tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.